Sholat sebagai salah satu rukun Islam tidak hanya terdiri dari rangkaian gerakan fisik dan bacaan, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sholat memiliki kemampuan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya, tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang sudah sholat tetapi belum mampu meninggalkan perbuatan keji dan munkar? Lantas di manakah letak kesalahannya? Apakah pada orang yang menunaikannya ataukah pada pelaksanaannya? Yang jelas, tidak mungkin kesalahan terletak pada sholat, apalagi pada ayatnya. Mari kita perhatikan kembali salat kita. Sudahkan sholat kita sesuai dengan tuntunan syariat? Sudahkan kita menunaikannya dengan segenap kekuatan lahir dan batin kita? Sudahkah kita memenuhi aspek-aspeknya? Mengapa sholat kita belum mampu menghalangi perbuatan keji dan munkar? Dalam kaitan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kita untuk memerhatikan aspek eksoteris dan esoteris, atau dimensi lahiriah dan batiniah sholat kita. Aspek eksoteris sholat diistilahkan oleh Syekh Abdul Qadir sebagai sholat syariat, di mana sholat ini terdiri dari serangkaian ucapan dan perbuatan seperti bacaan Fatihah, tahiyat, berdiri, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Kitab Sirul Asror, halaman 104. Sementara aspek esoteris atau dimensi batiniah sholat diistilahkan oleh Syekh Abdul Qadir dengan sholat tarekat, atau sholat kolbu. Dalam pengertian ini, sholat tidak terbatas pada waktu tertentu dan berlangsung terus-menerus. Berbeda dengan sholat syariat, yang dilakukan 5 kali sehari semalam pada waktu-waktu tertentu. Aspek esoteris sholat tidak bisa dipisahkan dari perintah Al-Quran sendiri, yang artinya, peliharalah semua sholat fardu, dan sholat wusto. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sholat wusto juga dikenal sebagai sholat kolbu, karena posisi hati yang terletak di tengah-tengah tubuh, di antara kiri dan kanan, atas dan bawah, serta antara kesedihan dan kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah, yang artinya, sesungguhnya seluruh hati anak cucu Adam berada di antara dua jari Allah yang Maha Pengasih. Sehingga hati-hati tersebut seperti satu kalbu yang digerakkan sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa asal mula sholat adalah sholat kolbu, atau sholat yang diiringi dengan kesadaran hati. Sedangkan, sholat syariat, yang melibatkan gerakan tubuh mengikuti kehendak sholat kolbu. Seperti halnya sholat syariat, sholat kolbu juga memiliki keadaan yang membatalkannya, yaitu ketika hati menjadi lupa dan lalai dalam menjalankan sholatnya. Mengingat pentingnya sholat kolbu ini, Rasulullah mengingatkan kita dengan sabdanya, yang artinya, tidak ada sholat tanpa kehadiran hati. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keterangan di atas menegaskan bahwa sholat kolbu seorang hamba tidak sah kecuali jika disertai kehusyukan. Demikian pula, sholat syariat tidak akan memiliki dampak yang diharapkan kecuali jika dipimpin oleh hati yang khusyuk.
Pada dasarnya, sholat adalah bentuk munajat seorang hamba kepada Tuhannya, sekaligus menjadi sarana bagi hati untuk terhubung dengan Allah. Jika hatinya lalai, maka anggota tubuhnya pun tidak akan khusyuk. Sebab, pada dasarnya, gerakan dan aktivitas anggota tubuh adalah cerminan dari kondisi hati. Hati berperan sebagai pemimpin, sementara anggota tubuh lainnya mengikuti arahannya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis lainnya, yang artinya, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa dari aspek eksoteris, sholat syariat merupakan serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat ini dilaksanakan sebanyak 5 kali dalam sehari. Disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah di masjid dengan menghadap kiblat, serta dilaksanakan tanpa disertai perasaan riak dan sumah. Di sisi lain, dari aspek esoteris batiniah, sholat dilakukan dengan kehadiran hati yang penuh dan khusyuk. Sholat ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan sholat syariat, tetapi berlangsung terus-menerus, baik di dalam maupun di luar waktu sholat syariat. Sholat ini juga menjadi sarana untuk menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Kehadiran hati yang senantiasa sadar ini merupakan bentuk pelaksanaan perintah zikir kepada Allah, yang dilakukan tanpa terikat waktu dan keadaan, baik ketika berdiri, duduk, maupun berbaring, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Layaknya sholat syariat, sholat kolbu dilakukan sepanjang hayat. Masjidnya adalah hati. Berjamaahnya berupa terkumpulnya kekuatan dan lisan batin untuk sibuk mengucap kalimat tauhid. Imamnya adalah kerinduan hati pada Allah. Kiblatnya adalah hadirat keesaan Allah dan keindahannya. Hati bersama-sama sibuk untuk menunaikan sholat yang langgeng ini, sehingga tidak ada kesempatan bagi hati untuk lalai, kotor, tidur, apalagi mati. Baik dalam keadaan terjaga maupun tidur, hati kita hidup dan sibuk berhubungan dengan Allah. Di sini seorang hamba benar-benar menjalankan ayat Al-Quran, yang artinya, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Menurut Al-Baidawi sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Qadir, ayat ini memberikan petunjuk bagi orang yang memiliki makrifat untuk beralih dari keadaan gaib menuju keadaan hadir, dari kelalaian menuju zikir. Hati mereka senantiasa sibuk dengan Allah dan selalu bermunajat kepadanya. Ketika sholat syariat dan sholat tarekat yang melibatkan aspek lahiriah dan batiniah menyatu, maka tercapailah kesempurnaan sholat. Dalam keadaan ini, timbul pula kekuatan untuk menghindari perbuatan keji dan munkar. Wallahu a'lam. Ustadz M. Tatamwijaya, penyuluh dan petugas KUA Sukanagara Cianjur, Jawa Barat. Dikutip dari artikel NU Online. Kolomnis M. Tatamwijaya, editor Amin Nur Hakim.